وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. At-tasmiyatu bi asma'is salihin minal muslimin, yaitu memberikan nama dengan nama-nama orang soleh dari kalangan kaum muslimin. Wa ala ra'sihim sahabatu Rasulillah sallam alladzina kanu abarru hadhil ummah quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan. Itu dia, yaitu memberi nama dengan nama-nama orang soleh dari kalangan kaum muslimin, terutama nama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka abarruhu hadhil ummah quluban. Mereka adalah umat yang terbaik hatinya, wa a'maquhu ilman, yang paling dalam ilmunya, wa aqalluha takallufan, yang paling sedikit takallufnya, wa aqwamuha hadiyan, yang paling lurus petunjuknya, wa ahsanu halan, yang paling baik kondisinya. Demikian ikhwah. Jadi kalau nama orang-orang soleh setelah setelah mereka itu kan belum, tidak ada yang menjamin. Tapi kalau para sahabat itu sudah dijamin, direkomendasi, recommended. Mereka adalah orang-orang yang direkomendasi baik dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Taubah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dan orang-orang yang terlebih dahulu masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin dan kalangan orang-orang ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti jejak mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah sudah ridho kepada mereka dan mereka juga sudah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. Allah siapkan untuk dia surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi para sahabat yaitu sudah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disunnahkan setiap kali kita menyebut para sahabat, menyebut nama sahabat dengan ucapan radhiyallahu anhu. Kalau seandainya dia perempuan, radhiyallahu, sahabat tersebut perempuan, radhiyallahu anha. Seandainya dia dan ayahnya sama-sama sahabat, maka kita katakan radhiyallahu anhuma.
Seperti Abdullah bin Umar. Abdullahnya sahabat, Umar bin Khattab sahabat. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi mereka berdua. Siapa lagi? Abdullah bin Abbas. Abdullahnya sahabat, Abbasnya sahabat, maka radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi mereka berdua huma. Siapa lagi? Abdullah bin Mas'ud. Abdullahnya dan Mas'udnya adalah para sahabat. Makanya radhiyallahu anhuma. Demikian ikhwah. Jadi disunahkan kita selalu menyebutkan radhiyallahu anhuma. Itulah rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia, qarni, yang hidup di zamanku ini, kata Rasulullah. Yang hidup di zamanku ini, kata beliau, yaitu generasi yang bersama Rasulullah SAW, yang berjuang bersama Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia. Ya tentunya sebaik-baik manusia setelah Nabi dan Rasul. Namun kalau dibandingkan sahabat-sahabat Nabi Isa, Nabi Musa punya sahabat-sahabat, punya para hawari, Nabi Isa punya hawari. Jika dibandingkan mereka, pengikut-pengikut Nabi Musa, pengikut-pengikut Nabi Isa, jika dibandingkan keutamaannya dengan pengikut Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, maka sahabat Rasulullah lebih afdol ketimbang sahabatnya Nabi Musa dan ketimbang sahabatnya Nabi Isa alaihissalam. Itulah dia. Rasulullah katakan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia. Itu dia. Sebaik-baik manusia, yaitu yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat. Makanya Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, ikhwah, menunjukkan bagaimana ini hebatnya para sahabat. Betul-betul sangat direkomendasi orangnya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Fa innal hayya la tu'man alai fitnah. Barang siapa yang ingin mengambil sunnah Rasulullah, ambil sunnahnya para yang sudah meninggal. Siapa yang sudah meninggal itu? Ulaika ashabu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kanu abarruhum quluban. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, karena mereka orang yang paling baik hatinya. Ikhwah, kalau orang baik hatinya, semua akan menjadi baik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadil mudghah, ketahuilah bahwasanya di jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, kalau baik dia baik semua jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau rusak rusak semuanya. Ala wahiyya qalbu, ketahuilah dia adalah hati. Makanya ikhwafiddin, kalau sudah dikatakan kanu abarruhum quluban, ini sahabat-sahabat ini adalah orang yang paling baik hatinya. Luar biasa. Bukan hanya itu ikhwah. Wa a'maquhu ilman, orang yang paling dalam ilmunya. Sudahlah paling baik hatinya, ilmunya juga paling dalam. Demikian ikhwah. Makanya kalau ada orang yang mengatakan dia lebih tahu dibandingkan para sahabat, katakan pada dia ente pembohong. Ya, katakan kepada dia ente pembohong. Ingat enggak ketika Imam Ahmad bin Hanbal sedang berdebat dengan Ahmad bin Abi Du'ad yang mengatakan Quran itu makhluk. Imam Ahmad mengatakan, ya, apakah ada Rasulullah mengatakan Quran itu makhluk? Enggak ada. Kata si Ahmad bin Abi Du'ad, satu ahli sunnah, yang satu Mu'tazilah. Dan apakah ada Abu Bakar mengatakan bahwasanya Quran itu makhluk? Enggak ada. Umar enggak ada. Abu Bakar enggak, Utsman enggak ada, Ali bin Abi Thalib enggak ada. Para sahabat semua enggak ada yang menyebutkan itu. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau seandainya Rasulullah, para sahabat tidak ada yang menyebutkan, maka hanya ada kedua kemungkinan. Pertama, itu tidak disyariatkan. Yang kedua, atau mereka tahu seperti itu, tapi mereka tidak bicara. Begitu. Nggak ada kemungkinan ketiga. Berarti kamu harus ikuti para sahabat. Pertama, kemungkinan pertama itu memang tidak dibolehkan, tidak ada. Makanya kita juga katakan tidak ada Quran, tidak boleh menyatakan Quran itu makhluk. Yang kedua, mereka tahu, tapi mereka nggak bicara. Kalau begitu kita juga seperti itu. Kita tahu, tapi kita nggak ada bicara, diam aja udah.
Yang ketiga, mereka tahu, mereka nggak tahu, tapi ente yang tahu, ente wahai Mu'tazilah yang tahu. Ya, ini nggak akan mungkin. Para sahabat nggak tahu, dia tahu. Demikian. Makanya ikhwafiddin, kalau ketika ada yang mengatakan bahwasanya dia baru menemukan menemukan sesuatu yang baru dalam Islam, yang belum pernah diketahui oleh para sahabat, katakan nonsen. Ya. Nggak ada satu hal pun yang para sahabat nggak tahu yang terkait dengan masalah agama Islam. Kenapa? Kanu wa a'maquhu ilman. Mereka itu paling dalam ilmunya. Wa aqalluha takallufan, yang paling sedikit takallufnya. Sebagian ulama mengartikan paling sedikit takallufnya yaitu kalau mereka nggak tahu ya nggak tahu sudah, ya nggak dicari-cari, diakal-akali untuk memberikan jawaban. Demikian. Kemudian apa kata Abdullah bin Mas'ud? Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabihi. Mereka adalah kaum yang Allah pilihkan untuk bersama Nabi SAW, untuk menemani nabinya. Fa'arifu fadlahum. Hendaklah kalian mengetahui bagaimana keutamaan mereka. Wa tamassaku bi akhlaq dinihim wa akhlaqihim. Peganglah agama dan akhlak mereka. Innahum kanu ala hudan mustaqim. Sungguhnya mereka berada di atas jalan yang lurus. Itulah para sahabat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasulullah SAW, wa yattabi' ghayra sabil mu'minin, dan mengikuti jalur yang bukan orang-orang mukmin, ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jejak yang bukan jalur orang-orang mukmin. Para mufasir mengatakan al-mu'min di sini yang bisa dipastikan adalah para sahabat, karena pakai alif lam lil ahad, yaitu ditentukan dia adalah para sahabat. Demikian. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau kita bicara tentang orang soleh, maka pemimpin orang-orang soleh adalah para sahabat, karena mereka yang sudah mendapat rekomendasi. Selain mereka tidak ada disebutkan dalam Al-Quran, tidak ada rekomendasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah, a'azanallahu wa iyyakum. Itulah makanya peringkat yang keempat yaitu nama para sahabat. Ya, nama-nama para sahabat dan sahabiyah. Kemudian waqad thabata min hadisil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, disebutkan dalam hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala innahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim wassalihin qablahum. Sesungguhnya mereka memberikan nama anak-anak mereka dengan nama para nabi mereka dan orang-orang soleh sebelum mereka. Demikian ikhwah. Jadi itulah yang nomor 4. Ya, itulah yang nomor 4. Saya ulangi, yang pertama Abdurrah dan Abdurrahman. Yang kedua yaitu nama yang ada Abdulnya, Abdul Jabbar, Abdul Qudus dan seterusnya. Nomor 3 yaitu nama para nabi dan rasul. Yang nomor 4 yaitu nama para sahabat. Nama orang-orang soleh, yang paling utama adalah nama para sahabat, karena mereka adalah sudah jelas orang soleh karena mendapat rekomendasi baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Setelah itu baru nama-nama orang soleh yang lain, yang kira-kira soleh, ya.